Selamat hari Minggu, saudara-saudaraku. Kita kembali bersatu di dalam Tuhan kita. Bersatu di dalam firman-Nya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari Minggu ini diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Saya akan membacakannya. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian bunyinya. Dosakah uang? Dosakah harta? Dosakah kekayaan? Dosakah kalau kita berusaha mencari harta? Kalau kita berusaha menjadi kaya? Kalau kita berusaha memperoleh banyak uang? Yang pasti jawabannya adalah tidak. Karena uang, harta, kekayaan bukan dosa dan tidak berdosa. Manusia itu yang berdosa bila dia tidak benar memperlakukan uang itu, memperlakukan harta itu, memperlakukan kekayaannya itu. Oleh sebab itulah Tuhan memanggil kita melalui firman ini. Cari dan gunakan uang. Cari dan gunakan harta.
cari dan gunakan kekayaan dengan benar. Bagaimana mencari harta, mencari uang, dan mencari kekayaan dengan benar? Ada dua cara yang digunakan oleh manusia. Pertama, cara yang digunakan oleh orang percaya. Dia mencarinya dengan mengharap kepada Tuhan. Dia mencarinya sebagai berkat Tuhan. Dikatakan di dalam Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhanlah membuat kaya. Dan kalau itu berkat Tuhan, tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan di dalamnya. Ada mungkin rupanya kesusahan. Kalau banyak harta, kalau kaya, oh bisa saja. Justru karena kekayaannya dia tidak bisa tidur. Justru karena kekayaannya, rumah tangganya berantakan. Anak-anaknya entah bagaimana. Tetapi kalau itu pemberian Tuhan, itu pasti menjadi berkat. Tidak akan ada kesusahan dan penderitaan di dalamnya. Bagaimana mencari harta dengan berharap kepada Tuhan? Pertama adalah kita harus selalu berdoa dan bekerja. Itu yang diserukan oleh Martin Luther, ora et labora, berdoa dan bekerja. Harus berdoa memulai pekerjaannya. Bahkan saya akan mengatakan berdoa dalam bekerja. Bukan hanya berdoa dan bekerja, tapi berdoa dalam bekerja. Kita harus tahu, saudara-saudaraku, bahwa sebenarnya harta yang kita miliki ada dua macam. Pertama, harta yang diberikan Tuhan, dan kedua, harta yang dibiarkan Tuhan kita peroleh. Maunya harta yang diberikan Tuhanlah yang kita miliki. Kenapa kita harus berdoa? Karena memang kita tahu hanya Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya, hanya Tuhan yang menyiapkan segala sesuatunya, dan Tuhan yang memberi segala sesuatunya. Memang Tuhan bisa juga membiarkan orang memiliki apa yang diperolehnya. Tapi itu tidak akan menjadi berkat. Supaya menjadi berkat harus benar-benar buah doa yang dijawab oleh Tuhan. Sehingga kita bisa menikmati apa yang diberikan Tuhan itu. Seperti yang dikatakan Raja Daud dalam Mazmur 23. Benar-benar pemeliharaan yang sempurna, yang membuat jiwa kita tenang, yang membuat kita benar-benar terbebas dari segala kesusahan. Tapi tidak cukup hanya berdoa. Yang kedua, cara untuk mengharapkan pemberian Tuhan itu harus bekerja. Kalau kita katakan bekerja, itu termasuk pertama harus rajin belajar. Dan ini sebagai peringatan firman ini kepada anak-anak kami. Anak-anak yang masih kecil, yang sudah remaja, yang sudah dewasa. Ingat bahwa hidupmu tidak ditentukan nanti, tapi ditentukan sekarang. Kau mau menjadi insinyur?
Kau mau menjadi dokter? Kau mau menjadi pejabat? Oh, itu tidak ditentukan nanti setelah kau dewasa. Tidak, kau tentukan mulai dari sekarang. Bagaimana cara? Dengan belajar. Berdoa dan belajar dengan sungguh-sungguh. Dan belajar itu bukan hanya dalam waktu yang terbatas. Belajar itu harus dalam segala kehidupan kita dan seumur hidup kita. Tidak ada alasan yang mengatakan saya sudah tua nggak perlu belajar. Harus belajar. Kalau saya katakan belajar dalam semua keadaan, dalam keadaan sakit pun kita harus belajar. Dengan sakit itu kita belajar bagaimana sebenarnya menikmati kesehatan itu. Bagaimana mensyukuri kesehatan itu. Bagaimana sikap kita kalau menghadapi tantangan umpamanya sakit seperti itu. Itu semua belajar. Belajar seumur hidup. Dan setelah rajin belajar, kita harus rajin bekerja. Harus ingat saudara-saudaraku, yang paling dibenci Tuhan dalam hidup kita adalah kemalasan. Mengapa? Karena memang manusia itu diciptakan Tuhan sebagai homo faber, kata sosiologi. Sebagai makhluk bekerja. Kuasai, usahakan, pelihara. Harus bekerja. Itu sebabnya firman Tuhan berkata dalam Amsal 6, ayat 6, 9 dan 11 berbunyi sebagai berikut. Hai pemalas, pergilah belajar kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti seorang yang bersenjata. Itu suatu kepastian dari firman Tuhan. Siapa yang malas pasti akan didera oleh kemiskinan. Pasti didera oleh kekurangan. Oleh sebab itu harus rajin bekerja. Dan dengan berdoa, belajar, bekerja dengan rajin, sehingga kita peroleh apa yang kita peroleh itu sebagai pemberian dan berkat Tuhan. Itulah yang membawa kita menjadi manusia yang punya rasa cukup. Bisa menikmati apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami secukupnya. Sehingga kita bisa hidup seperti yang dikatakan Amsal 30 ayat 8-9 berbunyi sebagai berikut. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapakah Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ada rasa cukup. Dan itu adalah buah iman. Kalau ada rasa cukup bagi kita, kita akan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberi lebih dari yang cukup itu, wah, itu adalah anugerah Tuhan. Bisa saja. Bahkan seperti yang dikatakan dalam firman itu berlimpah-limpah, bisa saja lebih dari apa yang mencukupkan kita. Tetapi kita harus tetap
benar-benar memahami itu sebagai pemberian Tuhan, menggunakannya dengan jalan yang benar. Cara yang kedua untuk mencari harta adalah mencari harta dengan ketamakan. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam firman ini. Awaslah, berjaga-jagalah, jauhkan ketamakan. Karena ketamakan itu akan membawa manusia itu mencari kekayaan dengan segala cara apapun. Merupakan hal yang biasa bagi dia untuk mencuri, untuk menipu, untuk memeras, merampok, bahkan sampai membunuh, korupsi, dan banyak hal. Kalau mau mencari harta dengan ketamakan, pasti itu akan dia lakukan. Dengan cara apapun. Dia tidak akan pernah itu menanti pemberian Tuhan. Dan manusia yang seperti itu akan dibawa kepada manusia lintah. Seperti yang dikatakan dalam Amsal 30 ayat 15. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan untukku. Kenapa anak perempuan? Itu digambarkan sebagai anak perempuan. Karena biasanya anak perempuan itu lebih kental rasa persaudaraannya dari laki-laki. Bagaimana dia mengasihi saudaranya perempuan, mengasihi saudaranya laki-laki, itu jauh berbeda dengan laki-laki. Tapi walaupun dia anak perempuan, kalau sudah dikuasai oleh ketamakan, dia akan senantiasa mengatakan untukku. Seperti lintah, kalau dia sudah lengket di kaki kita, menghisap darah kita, dia tidak akan mungkin mengatakan sudah cukup sama aku, biar ada sama saudaraku, tidak akan mungkin. Dia akan terus menghisap darah itu sampai tubuhnya menggelembung. Akhirnya sel-sel tubuhnya rusak, kemudian dia jatuh dan dia mati. Demikianlah jiwa lintah. Dan jiwa itu akan merasuki kehidupan kita. Sehingga manusia akan menjadi berjiwa lintah apabila dia mencari apa yang perlu dalam hidupnya. Mencari kekayaan dengan ketamakan. Dan ketamakan itu saudara-saudara membawa dia hanya mementingkan uang, mementingkan harta, mementingkan kekayaan lebih dari apapun dalam hidupnya. Uang itu, harta itu lebih penting dari persaudaraan. Seperti yang terjadi dalam firman ini yang datang kepada Tuhan Yesus. Karena ketamakanlah, dan itu yang dikatakan Tuhan Yesus, karena ketamakan, maka mereka membagi warisan saja tidak bisa. Karena lebih penting bagi dia harta itu dari persaudaraan itu. Lebih penting bagi dia harta dari saudaranya. Kalau dia tamak, lebih penting harta bagi dia, lebih penting uang, bahkan dari suaminya, bahkan dari istrinya. Lebih penting harta itu dari anak-anaknya. Lebih penting dari orang tuanya. Itu bahayanya ketamakan. Sehingga pernah terjadi perkawinan hancur karena ketamakan. Ada anak perempuan seorang kaya. Dia menikah dengan suaminya. Dia tidak tahu suaminya itu sebenarnya menikahi kekayaan, menikahi harta orang tuanya, bukan menikahi dia. Karena setelah mereka menikah, mereka pindah ke kota besar.
Dan orang tua perempuan itu membelikan rumah yang sangat besar bagi mereka. Dan membeli mobil yang sangat bagus bagi mereka. Tetapi orang tua perempuan itu membuat rumah itu dan membuat mobil itu atas nama anaknya. Bukan atas nama menantunya. Karena itu menantunya marah-marah. Karena bukan atas nama dia. Kita tidak tahu apa yang dia lakukan kalau umpamanya jadi atas nama dia. Tapi yang penting karena ketamakan akan harta itu dia marah-marah. Kenapa atas namamu? Kenapa bukan atas namaku? Akhirnya perkawinan itu hancur. Akhirnya mereka pisah. Karena bagi orang tamak itu harta yang lebih penting. Dia menikahi harta. Banyak yang begitu yang hancur di dalam hidupnya. Sehingga saudara-saudaraku, harta yang dicari dengan ketamakan itu pasti menjadi kutuk, menjadi kesusahan. Padahal harta yang diberikan Tuhan tidak ada kesusahan menambahinya. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, berjaga-jagalah, waspadalah, jauhkan ketamakan. Dan susahnya saudara-saudaraku, kalau itu adalah buah ketamakan, kalau kita hidup dalam ketamakan, Tuhan Yesus yang tidak mau memelihara kita. Seperti yang kita lihat kepada orang yang datang kepadanya, Tuhan Yesus justru mengatakan, siapa yang mengangkat aku jadi hakim atau pengantara kepada kalian? Tuhan Yesus nggak mau mencampuri. Tuhan Yesus nggak mau merespons. Dan begitulah orang yang hidup dalam ketamakan, Tuhan Yesus tidak mau mencampur, tidak mau merespons. Itu sebabnya kita dipanggil. Cari sebanyak-banyaknya, silakan. Tapi cari sebagai berkat dari Tuhan. Yang kedua dikatakan di dalam firman ini, gunakan uang, harta dan kekayaan itu dengan benar. Saudaraku, di dalam firman ini jelas dikatakan kepada orang kaya itu, hai engkau orang bodoh. Bodoh bagaimana? Orang kaya itu kalau dari segi intelijensia, dia cerdas. Makanya dia bisa membuat rencana. Saya akan membuat lumbung-lumbung besar, lumbung yang baru. Dia bisa membuat rencana. Kalau orang yang tidak cerdas secara intelijensia mana bisa. Tapi dia bodoh. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus bodoh? Bodoh adalah kebalikan dari orang berhikmat seperti yang di dalam kitab Amsal. Kitab Amsal itu semua adalah panggilan supaya manusia mau menjadi orang yang berhikmat dengan takut akan Tuhan. Itu awal dari hikmat. Kemudian tetap mencintai dan merindukan Tuhan. Mencintai dan merindukan firman Tuhan. Maka akan bertumbuh dan berkembang di dalam dirinya suatu kehidupan yang berhikmat. Orang yang berhikmat itu saudara-saudara, itu jauh lebih perlu dari orang yang cerdas secara intelijensia. Dan orang yang bodoh yang tidak berhikmat itu akan tetap miskin di hadapan Allah. Karena walaupun orang kaya bodoh itu begitu banyak hartanya melimpah-limpah, tapi kalau di hadapan Allah, dia bukan orang kaya, dia orang miskin. Dan jangan lupa saudara-saudara, kemiskinan di hadapan Allah jauh lebih pahit dari kemiskinan karena tidak punya harta. Itu sebabnya kita harus benar-benar menggunakan, karena tidak benar menggunakan hartanya, itulah salah satu kebodohan.
Oleh sebab itu kita harus mendengarkan apa yang dikatakan firman Tuhan dalam 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Begini bunyinya. Peringatkanlah kepada orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah mereka agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam segala kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang, mencapai hidup yang sebenarnya. Kita lihat saudara-saudaraku, dalam firman itu pertama, menggunakan harta. Pertama diingatkan jangan tinggi hati. Jangan sombong. Jangan angkuh. Jangan congkak. Jangan arogan. Dan memang itu adalah suatu kebodohan. Kalau kita banyak harta, kita kaya, jadi congkak dan sombong. Kenapa congkak? Apa yang harus kita congkakkan? Kalau kita sadari itu adalah pemberian Tuhan. Justru kita harus semakin bersyukur kepada Tuhan. Yang lucunya, ada lagi anak-anak kami yang sombong, tinggi hati karena orang tuanya kaya. Padahal itu tidak buah pekerjaannya. Belum ada pun yang dilakukan apa-apa. Dia hanya menghabiskan yang diberikan orang tuanya. Tapi dia tinggi hati, congkak. Bagaimana kehidupan yang seperti itu? Dan itu suatu hal yang biasa kita jumpai saudara-saudaraku. Oleh sebab itu Tuhan pertama mengingatkan, jangan tinggi hati. Hai kamu orang-orang kaya, ingatkan, jangan tinggi hati. Yang kedua, harus diingat bahwa apa yang kita miliki itu, kekayaan itu adalah Allah yang memberi. Allah yang memberi. Dan sebenarnya berarti Allah yang memiliki. Hidupmu, semua yang ada padamu itu sebenarnya bukan milikmu, hanya diberikan Tuhan. Kalau kita gunakan istilah yang sekarang ini, kita hanya punya hak pakai. Kita bebas memakainya. Karena kita punya hak pakai. Tapi ingat, kebebasan manusia harus selalu dalam ruang lingkup kebebasan mutlak Allah. Artinya kita bebas menggunakannya karena kita punya hak pakai. Tapi harus tetap di dalam ketaatan kepada Allah. Diikat oleh kebebasan mutlak Allah itu. Oleh sebab itu gunakan itu sesuai dengan kehendak Allah. Yang ketiga dikatakan, ingatkan orang-orang kaya, jangan berharap kepada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah. Berharap kepada yang tidak tentu seperti kekayaan. Harta itu, kekayaan itu adalah sesuatu yang tidak tentu. Kenapa Tuhan mengatakan tidak tentu? Ya memang tidak tentu entah berapa lama itu engkau miliki. Bisa juga kau miliki sekarang, besok enggak ada lagi. Enggak tentu. Enggak tentu apa yang bisa diberikannya kepada kita. Enggak tentu. Itu enggak tentu. Itu sebabnya makan aja kita selalu berdoa, Tuhan jadikan berkat. Karena kalaupun kita makan tidak pasti untuk menjadi kesehatan. Bisa kita jadi diare. Itu tidak tentu.
Dan itu hanya bisa kita gunakan selama hidup kita yang fana itu. Itu tidak bisa menentukan hidup kita untuk kehidupan yang sebenarnya. Dan saudara-saudaraku, kita harus lebih menghayati itu pada zaman sekarang ini. Mengapa? Karena perumpamaan Tuhan Yesus itu adalah mengumpamakan masyarakat agraris tradisional masih hidup dalam era 1.0. Tetapi dan bisa melimpah, dan itu hanya hasil tanahnya berlimpah-limpah, bisa bertahun-tahun. Sekarang saudara-saudaraku, manusia zaman sekarang ini nggak perlu membuat lumbung-lumbung yang besar. Berpuluh triliun pun uangnya bisa nggak di kantongnya, nggak di rumahnya. Tapi disimpan di deposito dan yang lain-lain. Apalagi kalau ada depositonya di luar negeri. Oh, berlimpah-limpah. Itu sebabnya banyak orang yang menggantungkan harapannya ke situ dan mengatakan, tenanglah hai jiwaku, sampai keturunanmu ke-7, keturunan generasi ke-10 sudah tersedia. Dan ini menjadi ancaman saudara-saudaraku. Harus tetap ingat, itu sesuatu yang tidak tentu. Berharaplah kepada yang tentu satu-satunya itu, yaitu Allah. Itu sebabnya dikatakan Tuhan Yesus dalam perumpamaan itu, hai orang bodoh, kalau sekarang nyawamu diambil malam ini, untuk apa yang kau sediakan itu? Untuk apa? Dia hanya mati dikubur tidak membawa apa-apa. Hanya lebih lengkap dari waktu dia lahir. Dia masih punya baju. Dia punya, masih orang Batak, masih punya ulos saput. Tapi apa artinya? Tapi jangankanlah dulu saudara-saudara, dia meninggal dengan tiba-tiba. Jangan. Hanya terjadi pandemi seperti yang kita alami ini, pandemi virus corona. Terbukti diri kita juga nggak tentu. Harta kita itu juga nggak tentu. Apa yang bisa kita lakukan? Bahkan sekarang kita sudah berharap-harap cemas. Sampai kapan tahan ekonomi Indonesia ini? Sampai kapan kita masih bisa makan? Walaupun banyak harta kita begitu. Walaupun deposito kita ada di luar. Jangankan meninggal. Dalam hidup ini saja terjadi pandemi virus corona seperti ini. Bagaimana? Itu sebabnya jangan berharap ke situ. Berharap kepada Tuhan. Dia yang memberi, dia yang bisa memelihara, dia yang bisa menyelamatkan kita dari pandemi virus corona ini. Dan Tuhan mau menyelamatkan kita seperti dia mau menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Dia mau menyelamatkan kita juga dari pandemi ini di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Supaya kita semua dipanggil untuk berserah diri, berharap kepada Tuhan kita itu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yang keempat, saudaraku, dikatakan di sini, peringatkanlah mereka agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam segala kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang, mencapai hidup yang sebenarnya, menjadi kaya dalam kebajikan. Kebajikan apa? Pertama, tentu kebajikan terhadap Tuhan Allah. Kalau kita semakin kaya, harus semakin banyak kita melayani Tuhan. Semakin banyak bersyukur kepada Tuhan.
semakin banyak berserah diri kepada Tuhan. Semakin banyak memberi persembahan kepada Tuhan. Bukan hanya persembahan materi itu. Kalau hanya persembahan materi, Tuhan akan mengatakan seperti yang dikatakan melalui nabi-nabi. Untuk apaku itu persembahanmu? Perbaiki hidupmu. Hidupmu itu yang kau persembahkan sama aku. Seperti yang dikatakan di dalam Roma 12 ayat 1. Persembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Itu kebajikan yang pertama. Kebajikan, gunakan itu kekayaanmu untuk membangun gerejamu. Untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. Gunakan. Dan yang kedua, saudara-saudaraku, kaya dalam kebajikan, yaitu suka memberi dan membagi. Makanya ada peribahasa orang India. Kekayaan seseorang itu tidak ditentukan berapa banyak yang dia miliki. Tetapi berapa banyak dia bisa berbuat, berbagi. Kalau umpamanya ada seseorang uangnya 10 juta. Tapi dia masih terus kurang-kurang untuk dia cari untuk dirinya. Padahal uang saya hanya 100 ribu. Tapi bisa saya berbagi 10 ribu. Saya lebih kaya dari mereka. Dan itulah yang dikatakan ibadah yang murni dan tak bercacat. Dalam Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan tidak bercacat adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda pada kesusahan mereka. Mau memberi. Mau membagi. Dan ini juga menjadi peringatan bagi kita semua. Bagaimanapun miskinnya kita, jangan jadi suka kita untuk diberi. Untuk dibagi. Bukan berarti kalau keadaan terpaksa, silakan terima aja dengan syukur kepada Tuhan. Tapi kapan kita bisa orang miskin tapi berbuat, tapi berbagi. Seperti perempuan janda yang memberi persembahan di bait suci yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dia miskin, dia janda. Dan dia mempersembahkan persembahan 2 sen. Itu hanya hidupnya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan itu kebajikan yang jauh lebih besar dari persembahan yang diberikan oleh orang-orang kaya itu. Dan jelas dikatakan di sini, dengan demikian, dengan kekayaan dalam kebajikan yang seperti itu, itulah kekayaan di hadapan Tuhan. Dia akan mengumpulkan sesuatu yang menjadi dasar untuk waktu yang akan datang mencapai hidup yang sebenarnya. Nah, kalau hanya kekayaan harta itu, apa yang bisa kita capai dengan itu? Apalagi mencapai kehidupan yang sebenarnya. Dan niat ini sangat ditekankan. Mencapai kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan kita sekarang ini sebenarnya bukan kehidupan yang sebenarnya. Ini kehidupan yang bagaikan rumput tumbuh kemudian layu. Ini hanya kehidupan yang seperti bayangan. Tapi kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan kekal dalam kerajaan Allah. Sehingga apapun yang ada di dalam diri kita, kita gunakan itu dengan benar menjadi bekal bagi kita untuk mencapai kehidupan yang sebenarnya, bukan hanya mencapai kehidupan di sini. Dan yang kelima dikatakan untuk dinikmati. Firman Tuhan juga mengatakan. Tapi itu yang keberapa? Kelima. Untuk dinikmati. Oleh sebab itu Tuhan memberikan itu juga untuk dinikmati. Tapi ingat, jangan seperti yang dikatakan orang kaya itu, istirahatlah, bersenang-senanglah. Enggak, nikmati. Bagaimana menikmati? Itu harus kita gunakan untuk membangun diri kita. Untuk membangun diri kita bertumbuh sebagai anak-anak Allah. Itu harus kita gunakan
dengan pola hidup yang teratur, pola hidup yang tertib untuk menjadi kesehatan kita. Itu sebabnya selalu saya serukan, sekarang ini sudah saatnya kita makan untuk sehat, bukan makan untuk kenyang dan untuk enak. Itu cara menikmatinya, supaya menjadi kesehatan. Jangan kita bersenang-senang, makan minum, akhirnya kita jadi sakit. Bukan. Nikmati itu. Bagaimana caranya? Dengan membangun rumah tanggamu. Supaya rumah tanggamu itu benar-benar menjadi bait Allah. Sehingga apa yang dikatakan 1 Korintus 3:16 benar-benar kita nikmati. Kamulah bait Allah. Yaitu persekutuan kita, rumah tangga kita. Itu harus kita gunakan untuk melayani. Jangan gunakan hartamu itu untuk merusak rumah tanggamu, merusak keluargamu. Jangan. Gunakan itu untuk membangun anak-anakmu. Ingat, membangun anak-anak bukan berarti memberikan kepada mereka apa yang mereka minta, sehingga mereka bisa habiskan itu sesuka hati mereka. Tidak. Tapi membangun mereka supaya bertumbuh dalam kehidupan rohani, bertumbuh dalam pengetahuan, bertumbuh secara fisik dengan baik. Itu sebabnya kita dipanggil. Cari. Tapi gunakan dengan benar. Cari dengan benar. Karena kita perlu kaya dalam hidup ini. Tetapi terutama kaya di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang mengajar kami supaya kami mengerti untuk apa yang Engkau berikan kepada kami dalam hidup ini. Supaya itu semua kami gunakan untuk menjadi kaya di hadapan-Mu. Supaya jangan ada lagi orang-orang percaya kepadamu Tuhan, yang kaya di dalam harta tapi miskin di hadapan-Mu. Supaya kami menggunakan itu menjadi dasar untuk kehidupan yang sebenarnya. Tuhan, ajar kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti semua yang ada dalam hidup kami ini adalah sesuatu yang tidak tentu. Supaya kami jangan berharap kepadanya, tapi hanya berharap kepada Tuhan. Dalam hidup kami ini juga itu bisa tidak berarti dalam hidup kami. Seperti yang terjadi pada saat ini pandemi virus corona. Semua hidup kami seperti tidak berarti. Harta kekayaan kami seperti tidak berarti. Supaya itu Tuhan mendorong kami untuk senantiasa berserah diri dan berharap kepadamu saja di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan, panggil semua masyarakat bangsa ini untuk memahami hidup yang sebenarnya dan memahami hidup itu hidup ini dengan benar. Supaya banyak orang yang bisa Engkau panggil Tuhan menjadi orang percaya kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Ajar juga semua pemerintah kami, demikian juga presiden kami. Bimbing supaya mereka mengerti bahwa mereka harus melakukan segala apa yang bisa mereka lakukan untuk melayani bangsa ini. Tetapi semuanya itu tidak berarti Tuhan tanpa pertolongan-Mu. Supaya mereka senantiasa berserah diri kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Dan selamatkanlah bangsa kami ini Tuhan. Dari pandemi virus corona ini. Pulihkan bangsa kami ini. Supaya di dalamnya juga Engkau menyelamatkan gerejamu. Memulihkan gerejamu. Supaya kami semua bisa beribadah di rumah-Mu. Dan hidup tenang sebagai anak-anak-Mu.
Bapa, hanya kepada Engkau saja kami berharap. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Dengarkan kami. Amin.